Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam untuk semua guru-guru hebat, guru penggerak Angkatan 9. Perkenalkan, nama saya Atika Triwindusari, saya dari SD Plus Indo Global Mandiri Palembang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan yang merupakan bagian dari tugas calon guru penggerak Angkatan 9 Modul 1.1.A.6 Demonstrasi Kontekstual Modul 1.1. Ki Hajar Dewantara tidak asing lagi namanya di telinga kita. Membicarakan sosoknya berarti memahami relasinya dengan tokoh-tokoh sejarah sejamannya. Kali ini kita akan membahas mengenai kisah hidup dari Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dengan nama R.M. Soewardi Soejaningrat yang merupakan cucu dari Sri Pakualam III dan ayahnya bernama G.P.H. Soejaningrat. Sebagai bangsawan Jawa, mengenyam pendidikan Europis Leer School atau disebut ELS, sekolah rendah untuk anak-anak Eropa. Di keluarga bangsawan Pakualam, Ki Hajar Dewantara memiliki kepribadian yang sederhana dan sangat dekat dengan rakyat. Jiwanya menyatu dengan masyarakat melalui pendidikan dan budaya lokal guna mencapai kesetaraan sosial politik dalam masyarakat kolonial. Kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi dasar Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan kesatuan dan persamaan lewat nasionalisme kultural sampai dengan nasionalisme politik. Profesi yang digeluti oleh Ki Hajar Dewantara adalah dunia jurnalis yang berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah. Tulisannya komunikatif, mengena dan tegas. Jiwanya sebagai pendidik tertanam dan terrealisasi dengan mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1992 dengan tujuan mendidik masyarakat Bumi Putra. Akibat dari tulisan "Seandainya Aku Seorang Belanda", pemerintah kolonial Belanda menjatuh hukuman tanpa proses pengadilan berupa hukuman interning atau hukuman buang, yaitu sebuah hukuman dengan menunjuk sebuah tempat-tempat tinggal yang boleh bagi seseorang untuk dia bertempat tinggal. Ki Hajar Dewantara akhirnya dihukum buang di Pulau Bangka. Setelah kembali dari pengasingan bersama dengan teman-teman, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional, yaitu Institut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada Juli 1922. Lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi kelas bawah untuk bisa memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Baiklah, konsep trilogi Ki Hajar Dewantara. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, trilogi berarti 3 hal yang saling bertautan atau bergantung. Konsep trilogi Ki Hajar Dewantara yang digunakan sebagai pijakan yaitu Ing Ngarso Sung Telodo, Ing Madya Mangun Karso, Tuthuri Handayani. Ing Ngarso Sung Telodo berarti bahwa pendidik yang berada di depan hendaknya menjadi contoh. Sung dalam bahasa Jawa berarti memberi, berasal dari kata asung. Sedangkan sung berarti menjadi, karena antara memberi dan menjadi memiliki makna yang berbeda. Ajaran Ki Hajar Dewantara yang pertama menggambarkan situasi di mana seorang pendidik bukan hanya sebagai orang yang berjalan di depan, tetapi juga harus menjadi teladan bagi semua orang yang mengikutinya. Selain mendidik dan mentransfer ilmu, pendidik juga harus memberikan contoh kepada peserta didik, setidaknya mengenai hal-hal yang diajarkan. Ing Madya Mangun Karso berarti seorang pendidik jika berada di tengah-tengah peserta didiknya harus mampu melibatkan dalam setiap pembelajaran yang dia lakukan siswa agar semua bisa mempersatukan semua gerak dan perilaku secara serentak atau mencapai tujuan bersama. Ajaran Ing Madya Mangun Karso ini erat kaitannya dengan kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama. Seorang pendidik tidak hanya memiliki pandaian mendidik, tetapi juga harus berada di tengah-tengah orang yang dididiknya. Di dalam Undang-Undang UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa ada 4 komponen yang harus dimiliki oleh seorang guru, diantaranya
komponen pedagogik. Artinya bahwa seorang guru harus mampu mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. Seorang guru harus memfasilitasi siswanya untuk membentuk kepribadian yang baik secara akademik maupun non-akademik. Tut uri artinya mengikuti dari belakang, dan handayani berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat sehingga memiliki arti. Seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Pendidik harus mampu memberikan kemerdekaan kepada peserta didik dengan perhatian sepenuhnya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan. Kemerdekaan pendidikan diberikan pendidik melalui tanggung jawab kepada peserta didik untuk memperlihatkan kemampuannya, dan sebagai pendidik dia berdiri di belakang. Sebagaimana para pendidik bisa menumbuhkan dan merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki peserta didik yang merupakan hal yang harus dipikirkan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara pada sekolah kami memiliki 5 komponen. Yang pertama, kita memanfaatkan teknologi untuk menyediakan pembelajaran. Saya menggunakan media-media pembelajaran yang menarik untuk siswa saya. Kedua, saya menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis TIK. Salah satunya yang saya gunakan adalah platform Merdeka Belajar, Guru Belajar ID, dan TNM. Ketiga, berpusat pada siswa. Jadi biasanya saya memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada anak-anak saya di dalam menyelesaikan permasalahan dan berargumen dalam pembelajaran. Mereka bebas berpendapat. Mereka bisa menyelesaikan masalah dengan versi mereka. Yang keempat, pembinaan karakter dan generasi secara rutin. Di sekolah kami ada bimbingan, konsultasi, dan konseling secara rutin, dan pembinaan karakter lainnya. Yang kelima, sekolah kami menyediakan ekstrakurikuler yang sangat beragam untuk menampung minat dan bakat mereka sehingga menjadi wadah dalam pengoptimalan potensi mereka, seperti karate, English club, olimpiade matematika, kegiatan kepramukaan, dan masih banyak lainnya. Demikianlah demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Semoga kita guru-guru hebat dapat menghebatkan anak-anak didik kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Close statement dari saya, tujuan pembelajaran akan tetap menjadi sebuah tulisan jika kita tidak diikuti dengan aksi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.